Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Nashkurullah ta'ala ala ma manna alaina bi ni'amihi wa alaihi al-kathirah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala yajdim alaina hadhihi an-ni'am. Tayyib. Pada pertemuan yang lalu, setelah jeda panjang, kita sudah sampai pada rukun iman. Jadi usul salasah, sebagaimana yang dimaklumi, itu berbicara tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu terkait dengan mengenal Allah. Nanti kalau mau belajar yang lebih detail tentang ma'rifatullah, nanti kembali kepada ketika membahas tentang tauhid uluhiyah, belajar kitab tauhid atau kitab yang lainnya. Tapi yang paling pokok itu kitab tauhid. Kemudian terkait dengan tauhid asma wa sifat, ya kalau ingin dasar yang lebih komplit, ya belajar al-aqidah al-wasithiyah. Ya walaupun ada kitab yang lain yang lebih luas, tapi itu insyaallah sudah cukup sebagai modal besar untuk mengetahui tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, ya tidak perlu terlalu didalami. Tapi kalau mau dalami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Kitabul Iman. Itu bahas panjang juga tentang tauhid ya rububiyah. 6. Kita sudah sampai pada al-iman birrusul, ya. Imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, sekarang wa rusulihi. Kita singkat-singkat saja beberapa poin, karena ini tinggal sekitar 1/4 bagian dari risalah ini insyaallah selesai. Terkait dengan iman kepada Rasul, ada beberapa poin yang penting untuk selalu diulang-ulang dan diingat. Di antaranya, kalau kita mengimani kepada Allah tentang adanya Rasulnya, yang pertama bahwa Rasul itu diberi wahyu. Ya, diberi wahyu. Sehingga Allah mengkhususkan mereka itu dengan kenabian dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan. Semua rasul pasti nabi. Tapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Tapi dipahami di sini ini kekhususan, ya,
kekhususan. Yang kedua, walaupun mereka diberi wahyu, tapi mereka itu adalah manusia. Bukan jin, bukan malaikat, apalagi syaitan. Tapi dia adalah manusia. Tetapi Rasul itu adalah, walaupun dia manusia, tapi Allah selalu pilih pada setiap zaman atau setiap kaum itu manusia yang terbaik di antara manusia yang ada. Artinya dia pilihan dari pilihan. Jadi dikatakan manusia biasa karena Rasul itu makan. Ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa yatazawwajuna an-nisa. Ya, sebagaimana manusia pada umumnya, makan, jalan-jalan, lapar, haus, menikah. Ya, bahkan Nabi mengatakan yang tidak menikah tidak mengikuti sunnahku. Walaupun itu bagian dari sifat manusia, tetapi dia adalah manusia yang terbaik. Diberi akhlak yang paling mulia. Maka ini akan otomatis menyelisihi orang yang menganggap bahwa kenabian dan kerasulan itu bisa diraih dengan latihan macam-macam. Misalnya orang latihan tidak makan, minum, puasa sekian, bersemedi segala macam. Itu dusta. Kenapa? Karena kenabian dan kerasulan itu pilihan Allah. Bukan didapatkan dengan cara apapun yang bisa ditempuh oleh manusia. Orang yang paling baik pun pada setiap zaman kalau tidak dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, tidak bisa menjadi nabi dan rasul. Jadi bukan sesuatu yang bisa diperlombakan siapa yang paling baik di antara kita bisa jadi nabi. Tidak. Itu memang pilihan dari Allah. Ini akidah pokok, pegangan pokok. Dan juga otomatis membantah atau menolak orang yang berkeyakinan bahwa kalau Rasul dan Nabi dan Rasul itu pilihan, maka bisa saja Allah pilih dari orang-orang yang dulunya bejat, penjahat. Ya, pokoknya tidak bagus. Kemudian tiba-tiba Allah jadikan bagus, kemudian dipilih menjadi Rasul. Itu tidak mungkin. Jadi Nabi dan Rasul itu memang orang baik dari awal. Bahkan semenjak lahir. Bahkan sebagiannya sebelum lahir. Sudah ada tanda-tandanya. Ya. Jadi tidak mungkin dia pernah menjadi penjahat kemudian berubah. Yang tidak ada Allah pilih orang-orang seperti itu. Pernah jahat, kemudian baik, kemudian jadi Nabi dan Rasul. Nah, memang dia orang yang terbaik dari awal sampai akhir. Nah, karena itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang paling tahu di mana Allah letakkan, siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah beri beban untuk menjadi nabi dan rasul. Ya, artinya di situ tidak ada campur tangan kita sebagai manusia. Nah, itu poin-poin awal yang pokok ya. Yang berikutnya bahwa jumlah nabi dan rasul itu banyak. Dan jumlah nabi lebih banyak daripada jumlah rasul. Yang kita maklumi semuanya, yang Allah kisahkan kepada kita nama-namanya secara khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada 25
nabi dan rasul. Ya, walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, walaqad arsalna rusulan min qablik. Jadi kami telah mengutus kepadamu sebelum wahai Muhammad banyak rasul. Minhum man qasasna alaik. Di antara mereka ada yang kami sebutkan kisahnya, sebutkan namanya, sebutkan ceritanya. Wa minhum man lam naksus alaik. Dan sebagian bahkan lebih banyak di antara para nabi dan rasul itu kami tidak sebutkan kisahnya kepada kalian. Kalau yang sering kita dengar berapa jumlah nabi? Hah? Ya kalau Rasul 25 dalam Quran. Ya, dalam sebagian juga disebutkan dalam hadis. Kalau nabi, jumlah yang paling sering kita dengar berapa? 100? 1000. Ya ada hadis yang menyebutkan 1000. Ada yang menyebutkan 8000. Dan yang paling, dan sebagian ulama menyebutkan dan menguatkan ada yang menyebutkan 124.000 nabi. Ya. Kalau Rasul ada yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 315. Berarti dari riwayat-riwayat itu sebagiannya tidak kuat, tapi seandainya pun kuat menunjukkan sebenarnya tidak ada batasan yang jelas jumlahnya berapa. Jadi yang paling kuat bahwa jumlahnya sangat banyak. Tidak ditahu berapa jumlah persisnya nabi dan rasul. Tapi yang jelas nabi lebih banyak daripada rasul. 6. Kemudian berikutnya, di antara nabi dan rasul itu, semua nabi dan rasul adalah orang-orang yang pilihan utama. Tapi di antara mereka sendiri berbeda-beda keutamaannya. Ada yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Ya begitulah hikmahnya Allah. Dari dahulu. Jadi kalau ini pelajaran yang penting saja ya, hikmah dari itu. Jadi kita bisa maklumi kalau orang-orang yang terbaik yang Allah pilih langsung itu juga keutamaannya berbeda-beda. Apalagi yang tidak dipilih sebagai nabi dan rasul. Pasti keutamaannya lebih beragam lagi daripada nabi dan rasul. Kalau jumlah nabi dan rasul itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah umatnya secara umum, berbeda-beda tingkatannya, keutamaannya, apalagi jumlah yang lebih banyak seperti kita. Artinya apa? Ya kita berlomba meraih keutamaan. Tidak perlu iri hati dengan keutamaan orang lain. Hah? Karena kalau jadi iri hati itu menjadi penyakit. Ya, para nabi tidak ada yang iri hati. Misalnya Nabi Isa saya iri kepada kenapa Muhammad sebagai nabi terakhir. Ya tidak. Nabi Muhammad juga walaupun dia yang terbaik tidak iri hati. Kenapa saya tidak diutus duluan seperti Nabi Nuh atau Nabi Saleh dan sebagainya, tidak. Ya, karena itu semua perlombaan dalam Al-Quran adalah berlomba meraih keutamaan. Bukan berlomba siapa yang paling utama. Maksudnya? Khususnya penuntut ilmu, karena ini penyakit penuntut ilmu. Kita disuruh
dalam banyak ayat dan banyak hadis disuruh berlomba untuk utama, untuk lebih baik, untuk lebih utama. Tapi tidak disuruh berlomba, saya yang lebih utama daripada yang lain. Karena itu juga ukurannya susah. Walaupun bisa ada ukuran-ukuran tertentu. Dan tidak ada orang yang bisa mentazkiyah dirinya saya lebih baik. Bisa saja ulama pun ditazkiyah ini lebih baik daripada si fulan, tapi belum tentu di sisi Allah dia lebih utama daripada si fulan. Ya. Siapa yang tahu keikhlasannya? Walaupun secara zahirnya, misalnya ilmunya, hafalannya, penguasaannya lebih baik, tapi belum tentu diterima amalnya lebih baik daripada yang dibawanya, belum tentu. Ya. Jadi alhasil jamaah sekalian, ya para nabi berbeda-beda tingkatannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, rasul-rasul itu kata Allah, kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Itu haknya Allah. Ya, jadi kalau di antara para rasul yang paling utama adalah ulul azmi minar rusul. Berapa orang? Ini kan sudah masyhur. 5 orang. Di antara 5 orang itu siapa yang paling utama? Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Hah? Nabi Rasul Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dua-duanya Khalilullah. Ya. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah keturunannya Ibrahim. Tapi Allah pilih lebih baik daripada nenek moyangnya. Nah, ya Allah yang punya mau begitu. Setelah Nabi Ibrahim, siapa? Ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Musa siapa? Antara Isa dengan Nabi Nuh ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Isa, ada yang mengatakan Nabi Nuh. Ala kulli hal semuanya utama. Dan mereka yang berlima itulah yang paling utama di antara saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul. Nah, jadi itu yang terkait dengan beriman kepada Rasul. Sekarang kita pindah kepada berikutnya. Setelah beriman kepada Rasul apa? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dalam banyak ayat dan hadis yang paling sering digandengkan antara iman kepada Allah adalah iman kepada yaumul akhir. Lebih banyak daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kira-kira kenapa? Atau apa rahasianya? Atau apa hikmahnya? Sehingga digandengkan dengan hari akhir lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya dari rukun iman. Di antaranya ya karena hasil dari keimanan semuanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, itu hasilnya dinikmati dan dilihat di yaumul akhir. Di dunia tidak. Kalaupun ada itu hanya bayangan-bayangan. Ya nanti dibuktikan semuanya kapan? Di yaumul akhir. Jadi kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, tidak ada gunanya semua imannya yang lain. Walaupun beriman kepada Allah. Karena nanti dibuktikan hasilnya, iman kepada Allah sekalipun, itu di yaumil akhir. Ya. Dan orang
Hikmah yang lain, dan orang akan semangat beramal kalau dia ngerti yaumul akhir. Walaupun dia ngerti iman kepada kitab, jago, disuruh bahas kitab macam-macam, suruh bahas tafsir macam-macam, iman kepada para rasul macam-macam, sejarahnya dia hafal. Kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan semangat beramal. Ya buktinya kan banyak orang begitu. Ya jago baca kitab, banyak hafalan Qur'annya, hafiz 30 juz, tapi malas beramal. Karena dia tidak meyakini hari akhir. Kenapa ada orang munafik? Karena dia tidak meyakini hari akhir. Hatinya tidak mengimani. Walaupun zahirnya mengimani. Dia mengimani kepada Allah. Zahirnya kan begitu. Mengimani kepada Rasulullah. Kitab-kitab. Dia beramal. Tapi batinnya tidak meyakini. Iman kepada hari akhir juga menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, ada kehidupan, ada namanya yaumul hisab, ada yang namanya yaumul jaza. Itu terkait dengan semuanya hari akhir. Maka perjalanan menuju hari akhirat, yang pertama wajib diimani ada namanya kehidupan barzakh. Kehidupan alam kubur, ya, alam barzakh. Kehidupan setelah kematian menuju alam akhirat. Alam barzakh ada 2 poin penting di situ yang wajib diimani. Yang pertama, mengimani tentang adanya fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Dan itulah yang kemudian menjadi sebab lahirnya risalah ini. Risalah Al-Usulus Salasa. Karena di alam kubur ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Itu menjadi fitnah besar. Ujian besar. Siapa yang lolos di situ maka akan beralih kepada poin yang kedua. Dia akan merasakan namanya nikmat kubur. Kalau dia lulus dari ujian. Dan sebaliknya kalau dia tidak lulus, dia akan merasakan namanya azab kubur. Karena itu dalam kuburan ada surga dan neraka. Maksudnya bayangan surga dan neraka. Jadi kalau dia lulus ujian, dibukakan pintu. Yang pintu itu tembus kepada surga. Sehingga hawa surga itu sudah ada dalam kuburan. Tapi belum masuk surga. Dan sebaliknya kalau tidak lulus, hawanya apa? Ya, neraka. Kan itu ada namanya pertanyaan malaikat, 2 malaikat yang disebutkan dalam hadis Nabi, malaikat Munkar dan Nakir. Jadi yang disiksa di alam kubur sudah pasti orang kafir. Kemudian dari kaum muslimin yang banyak dosanya. Ya, yang banyak dosanya. Karena itu setiap kita salat, di akhir salat kita selalu
beri petunjuk oleh Nabi SAW untuk berlindung dari 4 perkara. Salah satunya apa? Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabr. Berlindung dari azab kubur. Jadi sebelum kita masuk kubur sudah berlindung. Jangan nanti masuk kuburan baru cari pelindung. Karena tidak ada lagi pelindung, tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi amalan yang bisa melindungi kita dari azab kubur. Kenapa selalu dibaca? Bukan sekedar dibaca, tapi supaya beramal, cari pelindung. Salah satunya adalah salat. Jadi bagaimana caranya orang berlindung dari azab kubur kalau dia tidak salat? Sementara pelindungnya dari azab kubur yang paling besar setelah imannya, paling besar dari amalannya adalah salat. Ya karena itu selalu dibaca. Nah, kan itu kadang kita mendapati beberapa hadis Nabi SAW, ada amalan-amalan yang diancamkan oleh Allah maupun Rasulnya, amalan-amalan yang diancamkan dengan azab kubur. Apa contohnya? Ya, misalnya bersuci dari buang air kecil secara khusus. Karena banyak orang menganggapnya remeh. Jadi Nabi SAW ketika melewati 2 kuburan, Nabi mengatakan, fa inna huma yu'adziban. Amma ahaduhuma fa innahu la yastatiru minal baul. Dia tidak berlindung ketika dia buang air kecil. Tafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam tafsir. Tapi hakikatnya semuanya kembali kepada makna yang mirip. Bahwa dia tidak bersuci atau tidak melindungi kemaluannya dari penglihatan orang. Dianggap biasa. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan tanazzahu minal baul. Atau tanazzahu anil baul. Bersucilah kalian dari buang air kecil. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena kebanyakan siksaan kubur itu dari gara-gara kencing. Ya, karena dia adalah najis. Ya, kadang orang rajin salat tapi tidak peduli najisnya. Ya, salatnya tidak sah. Nah, atau misalnya pemakan riba atau orang yang suka main perempuan atau orang yang suka tidur tidak salat atau mungkin yang kadang juga dianggap remeh memanjangkan pakaian di bawah ya mata kaki. Itu juga diancam dengan azab kubur. Baik. Itu poin-poin saja ya. Yang berikutnya yang terkait dengan beriman kepada hari akhirat, mawaqif yaumul qiyamah. Ada beberapa mauqif. Artinya kalau kita bahasakan ada beberapa terminal yang harus dilewati sebelum sampai kepada surga atau neraka. Jadi setelah orang meninggal masuk ke alam kubur, maka semuanya akan menunggu apa? Hari kiamat. Ya, semuanya akan menunggu hari kiamat. Karena itu termasuk orang yang celaka, walaupun tidak semuanya celaka, adalah orang yang
mendapati hari kiamat. Mendapati hari kiamat. Karena itu kalau mau hari kiamat, semua orang yang masih ada imannya dimatikan. Kita bisa bayangkan, kalau kita mendapati gempa yang dahsyat, kira-kira bagaimana? Tidak ada orang yang mau kan? Walaupun dia selamat, karena mengerikan. Bagaimana kira-kira kalau hari kiamat? Semuanya, tidak ada yang luput biar sedikit pun dari dunia dengan segala isinya ini, ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sangat mengerikan. Makanya kalau orang mukmin dia tidak akan mampu memikul beban terjadinya hari kiamat saking mengerikannya. Makanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, jadi setelah meninggal nanti ada malaikat yang sudah maklum, malaikat Israfil nanti meniup sangkakala. Ya maka matilah semua makhluk. Artinya semua makhluk ini berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Pindah alam, dimatikan semua. Ya walaupun nanti ada pembahasannya, ada beberapa makhluk yang dikecualikan. Kemudian setelah itu ditiup kembali sangkakala. Itu namanya yaumul ba'ats. Manusia yang tadinya semuanya sudah dimatikan itu dibangkitkan kembali. Nah, di alam kubur sebelum dibangkitkan, tadi kan dimatikan semua ya. Di alam kubur sebelum dibangkitkan, semua manusia itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali seperti awal penciptanya. Ya. Jadi kembali sempurna badannya. Jadi misalnya di dunia dia mati dalam keadaan sakit parah, kurus kering, atau bagaimana ya, atau ada yang terpotong badannya atau bagaimana terbakar. Nanti setelah di alam kubur sebelum dibangkitkan, Allah kembali ciptakan badannya sempurna seperti penciptaan awalnya. Kemudian nanti dibangkitkan, ya dalam hadis kan sudah disebutkan, hufatan, uratan, gurlan. Jadi dia akan dibangkitkan tidak pakai sandal. Sempurna kakinya. Supaya dia tahu, oh aslimu begini. Sekarang pakai skincare jadi glowing. Dibangkitkan kembali seperti asalnya, begini ya aslinya kamu. Kemudian hufatan, uratan, tidak berpakaian, telanjang. Asli. Kemudian gurlan, tidak dikhitan, ya asli. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, tidakkah manusia nanti itu malu? Ya kan malu ya, Bu. Barangnya begini. Maka apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, keadaan yang mengerikan itu tidak akan sempat lagi terpikir manusia untuk orang lain. Dirinya sendiri saja setengah mati dia pikir, apalagi pikir orang lain. Karena itu salah satu cara tips untuk mengurangi kecenderungan kita ini manusia yang suka melihat aurat, yaitu kecenderungan siapapun dia. Yang bisa menguranginya hanya ilmu dan takwa kepada Allah. Tapi salah satu tipsnya, bayangkan nanti di hari kemudian, ketika orang memperhatikan orang yang memang dibangkitkan oleh Allah telanjang, tidak mau. Karena mengerikannya hari tersebut. Orang semua telanjang, dia tidak mau perhatikan. Karena tidak ada waktu dan tidak ada memang
keinginan sama sekali untuk memperhatikannya. Kenapa? Karena urusannya begitu besar. Nah, jadi kalau kita lagi semangat lihat gambar, ingat lagi, urusanku nanti ini besar sekali ya, enggak usah ini. Biar cantik bagaimana, biar telanjang bagaimana, urusanku lebih besar. Ya. Jadi hufatan, uratan, gurlan. Kemudian manusia ketika dibangkitkan, walaupun kembali kepada aslinya, tapi berbeda dengan di dunia. Manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah, tidak membawa dunianya. Yang punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang banyak, anak yang banyak, segala macam, itu tidak ada. Nafsi. Pribadi masing-masing. Ya. Karena itulah ketika dibangkitkan seperti itu, kemudian dikumpulkan ya, orang seribu dan padang mahsyar, ya sesuai dengan namanya, dibangkitkan di tempat yang lapang. Jadi tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya datar. Jadi manusia pada saat itu sama semua kedudukannya. Dan tempatnya sama semua. Tidak ada berada di tempat tinggi, rendah, ada yang tersembunyi, ada yang tidak. Semuanya rata ya, seperti misalnya anggaplah begini rata. Ini yang tidak ada bangunan, ya rata sepanjang. Semuanya begitu. Dan disitulah namanya mauqif, penantian dari apa yang Allah akan tentukan kemudian. Ya, itulah namanya masa penantian. Dan itulah masa yang paling sulit. Karena itu antri itu selalu susah. Biar bagaimana fasilitasnya, kalau antri pasti orang tidak mau. Tapi ada antri yang paling mengerikan. Antri di hari kemudian, menghadap pengadilannya Allah. Sehingga saking mengerikannya penantian tersebut, orang seperti orang kafir yang sudah pasti masuk neraka, tidak perlu melewati terminal-terminal lagi langsung masuk neraka, tetap berangan-angan lebih baik masuk neraka. Lebih baik masuk neraka saja supaya jelas dihukum terus daripada dihukum begini tidak jelas. Ya, makanya disitulah nanti matahari mendekat. Ini kan penantian. 1 jengkal atau 1 mil, beberapa riwayat berbeda. Yang jelas mendekat. Sehingga semua orang kepanasan. Saking panasnya berkeringat. Dan keringatnya sesuai dengan dosa-dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringatnya. Ya, kita biasa susah ya, kalau menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan, orang bilang berkeringat dingin. Nah, ini bukan berkeringat dingin, berkeringat panas. Sampai orang ada yang saking banyaknya keringatnya sampai menutupi mata kakinya. Ada yang menutupi lututnya, ada yang menutupi pinggangnya, ada yang menutupi dadanya, ada yang menutupi tenggorokannya, bahkan ada yang menenggelamkannya. Jangan dibayangkan bagaimana caranya ini orang tenggelam di sampingnya, tidak. Jadi situlah betul-betul terbukti Allah raja dari raja. Dan Allah paling adil. Ada orang tenggelam dengan keringatnya, di sampingnya tidak. Dan semuanya akan nampak. Tapi tidak ada orang yang mau melihat yang tenggelam, jadi tontonan. Ya. Karena dia lagi menunggu keputusannya Allah. Ya, walaupun mau masuk surga kalau menunggu, ya susah. Ya, makanya penantian yang panjang itu sehingga manusia kemudian beramai-ramai datang kepada
para nabi dan rasul untuk menghadap kepada Allah supaya penantian ini diselesaikan. Ya kan? Kan begitu kisahnya. Ada yang datang kepada Nabi Adam, ada yang datang kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, singkat ceritanya sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang lain beruzur karena merasa ada dosanya, ada pelanggaran yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dimaafkan oleh Allah, tapi mereka malu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kemudian Nabi datang bersujud yang panjang, kemudian dipanggil oleh Allah menghadap, baru kemudian diberi syafaat. Makanya dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di antara seluruh syafaat. Karena syafaat itu berlaku untuk seluruh makhluk. Karena dengan syafaat itu selesai penantian orang, beralih kepada marhala berikutnya dari apa yang Allah tentukan. Ya, jadi jamaah sekalian, itu yang secara singkat ya terkait dengan mauqif pada hari kiamat. Maka perjalanan setelah itu ada namanya mauqif hisab. Ya, jadi setelah selesai penantian, sekarang masuk penimbangan. Timbang amalmu. Kalau berat kebaikanmu, ya berarti calon penghuni surga. Kalau berat keburukanmu, ya calon penghuni neraka. Kalau sama ya suruh menunggu lagi sampai nanti diberi syafaat supaya bisa masuk surga. Nah, jadi yaumul hisab kemudian yaumul al-wazan, menimbang amal ya. Tadi habis waktu. Nah, Bapak sedikit lagi ya. Kita selesaikan mauqif. Kemudian setelah itu ada namanya al-haud. Jadi nanti berjalan menuju sirat, melewati dulu namanya al-haud. Telaganya Nabi. Ya, Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut. Yang panjangnya dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya perjalanan ya 1 bulan. Siapa yang minum tidak akan lagi haus selama-lamanya. Siapa yang minum maka mukanya akan bercahaya. Makanya dikatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat nanti di situ di haud ada muka yang berseri-seri. Ya, makanya ditafsirkan oleh para ulama itulah mukanya ahlus sunnah, ahlus tauhid. Ada juga mukanya orang-orang yang hitam, ahlul bidah. Maka dia tidak diizinkan oleh Allah untuk minum di telaganya Nabi. Karena dia menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia muslim. Ya, walaupun dia muslim, tapi diharamkan minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kerugian yang ya luar biasa. Kemudian setelah itu menuju kepada jembatan as-sirat. Di sini juga ujiannya luar biasa. Karena ada orang yang melewatinya seperti kilat. Cepat saja. Ada yang melewatinya seperti naik mobil yang kencang. Ya macam-macam. Ada yang seperti berlari. Ada yang seperti berjalan. Ada yang seperti merangkak dan seterusnya. Siapa yang tidak lolos dari jembatan itu, maka dia cemplung ke dalam neraka. Siapa yang lolos, ya dia lolos masuk ke dalam ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan cepat tidaknya melewati jembatan itulah ditentukan juga dengan amal-amalnya. Ya, semakin bagus, semakin banyak, semakin berkualitas amal, ya maka semakin cepat ya melewati jalan tersebut. Nah, jadi ya itu terkait dengan hari kiamat. Kemudian nanti ujungnya surga dan neraka. Jadi surga dan neraka
Yang wajib diyakini secara singkat bahwa surga dan neraka itu asalnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ada, ya. Sudah ada. Bukan nanti diciptakan pada hari kiamat. Sudah ada diciptakan sekarang. Surga dan neraka. Tetapi keistimewaannya surga dan neraka itu setelah diciptakan, Allah tetapkan menjadi makhluk yang kekal. Ya, makhluk yang kekal. Jadi dia bukan kekal dari asalnya. Tapi dia makhluk diciptakan oleh Allah. Kemudian ditentukan oleh Allah menjadi makhluk yang kekal. Dan nanti juga penghuninya kalau sudah masuk di dalamnya menjadi makhluk yang kekal di dalamnya. Tidak ada lagi kehidupan setelah surga dan neraka. Dan itulah namanya kehidupan yang abadi. Ya, itu beberapa poin jemaah sekalian ya, yang terkait dengan keimanan kepada hari akhirat. Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita akan pindah kepada yang terakhir terkait dengan takdir. Ada pertanyaan? Sudah masuk waktu ya. Nah, bagaimana ketika kita bermimpi terjadinya kiamat? Sehingga kita ketakutan. Apa tafsir dari mimpi tersebut? Wallahu a'lam. Yang jelas jangan mimpi hari kiamat. Mimpi saja supaya masuk surga. Karena tidak bisa dibayangkan. Artinya sebenarnya tidak bisa dimimpikan karena tidak bisa dibayangkan. Tapi bagaimana takwilnya Allah alam. Nah, dan ditiupkan sangkakala. Yang kedua maka hancur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah. Bisakah dijelaskan siapa yang dikehendaki? InsyaAllah pada dars berikutnya ya. Karena waktu kita sudah habis. InsyaAllah ta'ala ya. Kita akan tambahkan sedikit. Walaupun tadi saya mengatakan itu ada pembahasan khusus dan ada khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang dikecualikan dari yang dihancurkan oleh Allah ketika ditiup sangkakala. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Nah, Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.